Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang akan disampaikan pada tausiah duha kali ini, kita akan belajar dari satu akar dan 9 buah kebaikan. Apa saja itu? Mari kita cek satu persatu. Yang pertama, markisa. Mari kita sabar. Siapakah orang yang kali ini tidak punya masalah? Semua orang yang hidup punya masalah karena Allah berikan masalah sebagai ujian. Maka ketika kita diuji, kita harus bersabar. Perintah untuk bersabar ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, yang punya masalah, yang sedang menghadapi masalah besar, mari kita bersabar dengan memohon pertolongan kepada Allah disertai dengan sholat. Buah kebaikan yang kedua adalah anggur. Anda gemar bersyukur. Perintah untuk bersyukur ada di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tidak terhingga nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita, baik yang nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Nah, sudahkah Anda bersyukur hari ini atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Ada baiknya kita renungkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan supaya kita tidak lalai untuk bersyukur. Buah kebaikan yang ketiga adalah jeruk. Jangan berbuat buruk. Firman Allah di Quran surat Al-Zalzalah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi, hindari perbuatan buruk walaupun itu dianggap sepele atau dianggap kecil saja, karena Allah akan memperhitungkan atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya, yang keempat adalah buah pisang. Pantang, iri, sombong, dan angkuh. Ya. Di Quran surat An-Nahl ayat 23 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La zarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ya, sombong di dalam agama itu adalah menyepelekan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Kita juga harus pantang harus pantang iri, tidak boleh iri kecuali iri kepada kebaikan ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat iri, sombong, dan angkuh. Buah yang kelima adalah buah melon, menolong orang lain. Setiap dari kita pasti ingin ditolong, apalagi ketika kita menghadapi masalah. Nah, sebaliknya kita jangan hanya ingin ditolong, tapi kita harus bisa menolong orang lain semampu kita. Perintah untuk saling tolong menolong ada di Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Nah, pasti setiap orang bisa menolong orang di sekitarnya. Tidak harus selalu dengan materi. Bisa dengan tenaga, bisa dengan senyuman, bisa dengan pikiran, bisa juga dengan meringankan beban orang lain. Lewat caranya apapun itu, mari kita semangat untuk saling menolong dalam kebaikan dan tidak saling menolong dalam keburukan atau permusuhan atau dalam berbuat dosa. Yang keenam adalah akar, ya. Ini bukan dari buah tapi dari akar, yaitu talas. Talas itu adalah tak ada kata malas. Di Quran surat Al-Insyirah ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Seorang muslim tidak ada kata malas. Kita harus senantiasa menjaga semangat untuk mengerjakan satu persatu tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada kita. Selama kita masih hidup, maka kita harus senantiasa bersegera untuk menyelesaikan satu persatu tanggung jawab yang menjadi amanah kita. Yang ketujuh, buah kebaikannya adalah salak, selalu baik dalam bertindak. Bertindak baik tentulah membutuhkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Baik dan benar itu hanya karena menurut Allah. Alangkah lebih baiknya kita senantiasa menambah ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang di luar ilmu agama, ilmu dalam keseharian kehidupan kita, agar kita bisa bertindak dengan baik dan benar. Buah kebaikan yang berikutnya adalah stroberi. Selalu introspeksi dan belajar rendah hati, ya. Nah, introspeksi itu adalah muhasabah, ya, atau mengevaluasi diri sendiri. Perintah untuk introspeksi diri ada di Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi introspeksi ini agar kita selalu mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Bekal apa yang sudah kita perbuat untuk kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Jangan terlalu sibuk dengan kesibukan dunia yang tidak ada puas-puasnya. Maka persiapkanlah bekal kita untuk di hari akhirat nanti. Yang kesembilan itu adalah mentimun, menuntut ilmu, tidak banyak melamun. Nah, kewajiban menuntut ilmu itu sudah mutlak wajib bagi setiap muslim. Di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah menjanjikan tingginya derajat orang-orang yang berilmu. Di ayat 11 ini disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila syuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul kitaba darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.
dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tingginya derajat orang-orang yang berilmu ini menyebabkan mereka senantiasa zikrullah, mengingat Allah, bukan menjadikan mereka sombong. Apabila ada orang yang tinggi ilmunya, banyak ilmunya, tapi malah jadi membangkang terhadap Allah, tidak mentaati perintah Allah, itu bukanlah tinggi derajat yang dimaksud oleh Allah. Orang-orang yang ditinggikan derajat ilmunya di hadapan Allah adalah yang semakin takut terhadap Allah sehingga menimbulkan ketaatan. Yang ke-10 adalah taubat. Taubat sebelum wafat. Nah, perintah untuk bertaubat ada di Quran surat At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah yang bisa Ibu berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kalau ada kekurangannya, ada kesalahannya, itu semata-mata dari Ibu, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.